Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Litiloli dengan NIM 2023-98013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 dokumen penting dalam manajemen proyek, yaitu Project Charter, Assumption Log, dan Risk Register, serta hubungan logika di antara ketiga dokumen tersebut. Nah, yang pertama itu ada Project Charter. Nah, Project Charter ini merupakan dokumen resmi dalam manajemen proyek yang berfungsi untuk menginisiasi atau mengesahkan dimulainya suatu proyek. Dokumen ini memberikan wewenang kepada project manager untuk mengelola proyek serta menggunakan sumber daya organisasi. Di dalam Project Charter biasanya terdapat beberapa informasi penting, seperti yang pertama ada tujuan proyek, kedua ada ruang lingkup proyek, yang ketiga ada target waktu, keempat ada estimasi biaya, dan kelima terdapat milestone proyek. Nah, dengan adanya Project Charter, proyek memiliki arah yang jelas dan kesepakatan awal antara sponsor proyek, manajer proyek, dan stakeholder lainnya. Kemudian terdapat Assumption Log. Nah, ini merupakan dokumen yang berisi daftar asumsi dan batasan yang digunakan selama proses perencanaan proyek. Asumsi sendiri merupakan kondisi yang dianggap benar atau diasumsikan akan terjadi walaupun belum tentu terbukti pada saat proyek dimulai. Nah, dalam Assumption Log itu biasanya terdapat beberapa komponen, seperti yang pertama itu ada kategori, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada pihak yang bertanggung jawab, yang keempat ada tanggal validasi, dan yang kelima ada tindakan yang perlu dilakukan. Nah, dokumen ini penting karena membantu tim proyek memantau apakah asumsi yang digunakan dalam perencanaan proyek masih valid atau perlu diperbarui. Selanjutnya yang ketiga itu ada Risk Register. Nah, Risk Register ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memantau risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Nah, di dalam Risk Register ini biasanya dicatat. Yang pertama itu ada jenis risiko, yang kedua ada kemungkinan terjadinya, resiko, selanjutnya ada dampak terhadap proyek, nah, untuk tujuan utama dari Risk Register adalah untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Nah, selanjutnya terdapat logika hubungan antar form, yaitu antara Project Charter, Assumption Log, dan juga Risk Register. Ketiga dokumen ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam proses manajemen proyek.
Yang pertama, project charter itu dibuat pada tahap awal proyek untuk memberikan gambaran umum mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang nantinya ada pada project charter, tim proyek itu kemudian akan menyusun assumption log, di mana ini berupa asumsi-asumsi yang berasal dari project charter seperti target waktu proyek, teknologi yang digunakan, kondisi lingkungan kerja maupun keterbatasan sumber daya. Setelah asumsi-asumsi ini dibuat, muncullah potensi risiko yang dapat terjadi pada proyek. Oleh karena itu, risiko-risiko yang muncul dari asumsi-asumsi tersebut kemudian dicatat dan dianalisis dalam risk register. Selanjutnya, pada assumption log yang sudah kami buat itu ada beberapa poin yang berkaitan dengan kerja di lapangan. Contohnya saja, yang pertama itu ada kedalaman laut sekitar 950 meter. Nah, untuk cara pengerjaannya itu dilakukan menggunakan kapal survei yang dilengkapi peralatan sonar atau multi beam echo sounder untuk mengukur kedalaman secara akurat. Nah, selain itu dilakukan juga pemetaan dasar laut untuk mengetahui kondisi topografi seabed yang akan digunakan sebagai lokasi instalasi subsea system. Kemudian yang kedua ada sistem subsea production system. Yang terhubung dengan FPSO. Nah, untuk tahap pengerjaannya itu meliputi yang pertama, pemasangan subsea Christmas tree pada kepala sumur, instalasi subsea manifold, dan pemasangan flow line dan riser yang menghubungkan sistem subsea dengan FPSO. Selanjutnya, saya akan menjawab perbedaan utama antara lapangan minyak deep water dengan proyek shallow water. Nah, untuk perbedaannya ini itu terdapat beberapa poin yang ada. Yang pertama itu ada kompleksitas teknis. Untuk lapangan minyak deep water atau FPSO itu tingkat kompleksitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan proyek shallow water. Hal ini disebabkan karena proyek deep water berada pada kedalaman laut yang sangat dalam sehingga membutuhkan teknologi khusus seperti subsea production system, flow line, riser, dan FPSO sebagai fasilitas produksi terapung. Namun untuk shallow water itu biasanya digunakan fixed platform yang dipasang langsung pada dasar laut dengan struktur baja atau beton. Karena kedalaman lautnya itu relatif dangkal. Kemudian poin yang kedua yang menjadi perbedaannya itu ada di biaya proyek. Untuk lapangan minyak deep water itu membutuhkan biaya investasi yang jauh lebih besar dibandingkan proyek shallow water. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan teknologi subsea, pembangunan atau konversi FPSO. Namun untuk shallow water itu biaya pengembangan relatif lebih rendah karena fasilitas produksi menggunakan platform tetap yang konstruksinya lebih sederhana dan tidak memerlukan sistem subsea yang kompleks. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu manajemen
risiko. Untuk proyek deep water itu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan proyek shallow water. Risiko ini dapat berasal dari kondisi lingkungan laut dalam, kesulitan instalasi peralatan subsea, potensi kegagalan peralatan pada kedalaman tinggi, serta keterbatasan akses untuk kegiatan perbaikan atau pemeliharaan. Sedangkan pada proyek shallow water, risiko operasionalnya itu rendah karena fasilitas produksi itu lebih mudah diakses dan kondisi operasi lebih stabil. Selain itu, kegiatan inspeksi dan pemeliharaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan fasilitas subsea di deep water. Mungkin itu saja untuk menjawab pertanyaan perbedaan antara lapangan minyak deep water dengan shallow water. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.